Hadirin rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan. Di pagi hari golongan Allah Subhanahu wa taala murka kepada golongan ini. Di malam hari Allah juga murka kepada golongan ini. Siapa 4 golongan itu? Ya. Siapa 4 golongan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya oleh para sahabat, beliau bersabda, yang pertama adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Yang kedua, wanita atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah orang-orang yang berhubungan seks dengan binatang. Dan yang keempat adalah orang-orang yang melakukan hubungan seks sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah 4 golongan yang akan dimurkai oleh Allah. Di malam hari mereka dapat murka, di pagi hari dapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kemudian diriwayatkan pula apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seks sama laki-laki, ya, maka berguncanglah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sana Allah berguncang karena takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga para malaikat itu, ya, hampir-hampir seluruh langit, isi langit ini jatuh menimpa bumi. Sehingga para malaikat memegang pojok-pojok langit dan mereka seraya mengatakan dan membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai reda kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Allahu Akbar, begitu dahsyatnya. Oleh karena itu begitulah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, mewanti-wanti kita. Ini syariat Allah, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, ini syariat Allah. Wahai kalian yang masih tetap bersikukuh terhadap pendapat kalian bahwasanya adalah merupakan hak asasi kalian, ingat, kalian itu ada penyakit dalam hati kalian. Taubatlah kepada Allah. Segeralah kembali kepada Allah. Jangan sampai Allah kemudian tunjukkan murkanya kepada kalian sedangkan kalian belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, betapa ruginya kalian, betapa akan menyesalnya kalian nanti di akhirat. Ingat, kehidupan ini masih ada akhirat, saudara. Masih ada akhirat. Kehidupan ini masih ada yang akan datang yang lebih abadi lagi. Jangan sampai hanya kalian berpikir, hanya di dunia saja. Ya sekarang enak-enak semau kita sendiri. Jangan. Ada kehidupan akhirat di sana menanti kalian, dan jangan sampai kalian lakukan hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ada 7 golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Siapakah 7 golongan itu? Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang itu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Allah katakan, "Masuklah kalian ke neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya." Siapa itu? Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang pelaku dan objek dalam melakukan liwat. Objek atau pelaku liwat dan objek melakukan liwat. Ya. Dan bahkan kalau orang yang menjadi objek atau menjajakan, laki-laki yang menjajakan dirinya agar supaya ada laki-laki yang mau berhubungan dengan dia, ya, maka ini dosanya sangat besar sekali. Dan bahkan hukumannya pernah suatu ketika sahabat Khalid bin Walid di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, tatkala Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, di tempat saya ini ada orang yang siap atau orang yang menjadi objek liwat orang laki-laki lainnya. Apa sebetulnya, apa hukuman yang harus diberikan?" Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat kibar sahabat yang lainnya, bermusyawarah. Kemudian Ali bin Abi Thalib di antaranya, beliau memberikan iktirah, memberikan pendapat kepada Abu Bakar Siddiq. "Wahai Abu Bakar, menurut saya begini. Ayat Allah sudah jelas bahwasanya faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Ya, ayat Allah sudah jelas.
Menurut saya, hukuman bagi orang yang menjadi objek dalam liwat di sini, orang yang menjajakan dirinya untuk didatangi para laki-laki kemudian melakukan hubungan lewat dubur mereka, yang seperti ini adalah orang tersebut dibakar. Maka kemudian disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada Khalid bin Walid bahwa Khalid hukumannya adalah dibakar. Maka kemudian Khalid bin Walid pun surat itu sampai kepada beliau dan beliau pun menerapkan hukuman membakar orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa bukan hak asasi, tapi ini ada penyakit yang harus segera ditaubati, yang harus segera kembali kepada Allah dan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi baru satu, ya, 7 golongan yang akan dimurkai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, disiapkan azab yang sangat pedih, dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang melakukan, pelaku ataupun objek liwat. Yang kedua, yaitu orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Na'udzubillah. Ini kok naif sekali orang-orang seperti ini. Waliyadzubillah. Ada nggak? Ternyata ada. Ya, waliyadzubillah. Ini banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, merupakan, ini kok tidak ada sedihlah kita ya. Masih banyak jalan untuk menikah dengan cara yang baik, kenapa harus melakukan hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mendatangi, yang menikahi ibunya atau anak perempuannya sendiri, melakukan zina kepada ibunya, melakukan zina kepada anak perempuannya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita melihat, ya, berita-berita yang beredar di akhir-akhir sekarang ini, kita sangat sedih melihat ada seorang anak mendatangi ibunya, ada seorang ayah menghamili anaknya sendiri. Allahu Akbar. Ya. Ini siapa yang mereka tiru? Apa yang menjadikan mereka gelap seperti itu sehingga menghalalkan segala cara untuk hanya melampiaskan keinginan nafsunya? Padahal Allah sudah berikan jalan. Allah sudah berikan jalan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalaulah seandainya orang-orang itu mau menikah dengan cara yang baik, maka apa? Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan kecintaan kepada mereka, Allah akan turunkan keberkahan kepada mereka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan, anak-anak kita, keluarga kita, ibu kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah, dan orang yang menikahi tangannya, orang yang dibenci oleh Allah, ya, tidak dilihat oleh Allah, padahal di akhirat itu nikmat terbesar adalah ru'yatullah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang menikahi tangannya sendiri. Apa maksud menikahi tangannya sendiri? Yaitu orang-orang yang memuaskan nafsunya dengan cara dia bermain dengan tangannya, baik itu disebut dengan onani ataupun masturbasi. Ya, mohon maaf, ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama kita, haram hukumnya dan termasuk bagian daripada dosa besar. Kecuali jika mereka mau bertobat kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mau bertobat kepada Allah, mereka tidak mengulanginya lagi, kemudian mau betul-betul menjauhkan dari perbuatan-perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah athar, ya, disampaikan, ya, sebuah riwayat disebutkan bahwasanya di antara perbuatan kaum Nabi Lut adalah juga bermain dadu, bermain merpati, mengadu anjing, mengadu biri-biri, mengadu jago, ya, masuk pemandian umum tanpa busana, serta mengurangi takaran dan timbangan, dan barang siapa melakukan itu akan celaka. Inilah perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut, ya, maka perlu kita berhati-hati, jangan sampai kita lakukan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semuanya ini, ya, diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat kaum Nabi Lut alaihissalam.